Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga bagaimana puasa pagi hari ini? Lancar semuanya? Alhamdulillah, semoga sampai full ya, sampai akhir. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kebiasaan belajar di masa pandemi. Nih, nanti akan di-sharekan share link. Kelihatan apa tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Baik, kebiasaan belajar di masa pandemi COVID-19. Kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah cara-cara yang ditempuh siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan tertentu yang dilaksanakan secara rutin sehingga menjadi suatu kebiasaan. Di tengah wabah COVID, penyebaran virus corona di Indonesia telah membuat banyak sekolah dan kampus yang meliburkan proses pembelajaran secara tatap muka langsung, dan sebagai gantinya maka diterapkanlah sistem belajar jarak jauh atau remote learning secara daring atau online. Pembelajaran di masa pandemi, Kemendikbud sendiri telah menyediakan portal belajar sendiri, yakni Rumah Belajar, agar proses pembelajaran siswa tetap berlanjut kapan dan dari manapun. Sejumlah mitra juga telah menyatakan kesanggupannya untuk berkontribusi menyelenggarakan sistem belajar secara daring, memberikan fasilitas yang dapat diakses secara umum dan gratis melalui Google Indonesia, Google Pintar, Microsoft, Kuiper, Ruang Guru, Sekolahmu, dan Zenius. Cara efektif belajar di masa pandemi: yang pertama, tetapkan manajemen waktu. Agar proses belajar kalian lebih efektif dan lebih mudah, jadi kalian harus pintar-pintar dalam memanage waktu atau mengatur waktu dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan, karena tidak semua sekolah atau kampus dapat menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran secara daring atau online. Jadi kalian juga harus mempersiapkan teknologi sendiri untuk belajar kalian selama di rumah. Terus yang ketiga, belajarlah dengan serius. Ini nggak banyak ya dari mahasiswa ataupun murid atau siswa, terutama siswa-siswa ya, untuk belajar dengan serius, karena terkadang belajar online itu ada yang nyambi sosmed, scroll video, ya kan, banyak ya yang seperti itu. Ada yang nyambi ngobrol dengan temen, ya kan, ada yang ketiduran juga. Terus yang keempat, jaga komunikasi dengan pengajar dan rekan kelas. Nah ini susah juga ya, karena komunikasi ini penting sekali dalam proses belajar mengajar, karena dengan adanya komunikasi, proses belajar mengajar ini jauh lebih mudah dan enak jika komunikasinya itu terjalin dengan baik ya teman-teman ya. Terus ini ada tips belajar sehat selama di rumah aja. Yang pertama, tanamkan motivasi yang kuat. Yang kedua,
mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman. Yang ketiga, membuat jadwal belajar harian. Yang keempat, jangan malu bertanya. Ini terutama ini ya, jangan malu bertanya. Terkadang kalau pas proses belajar mengajar itu banyak sekali ditemukan kalau kalian itu malu bertanya, sebenarnya belum paham apa yang disampaikan oleh guru, tapi kalian malu-malu untuk bertanya gitu. Karena ada istilah tuh, malu bertanya sesak di jalan. Dan yang kelima, tetap menjaga kesehatan dalam selama belajar. Ini juga faktor yang penting sekali ya. Dalam belajar itu kesehatan itu yang paling penting, karena tidak akan terlaksanakannya proses belajar mengajar jika kesehatan kalian itu terganggu gitu. Jadi selalu menjaga kesehatan ya teman-teman ya, jangan sampai kesehatannya terganggu, terus makan makanan yang sehat, pola tidur juga diatur gitu, agar kalian juga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan tidak ya seperti itulah pokoknya. Sekian, terima kasih. Nanti baik, itu materi yang sudah Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Maaf ya, ini agak berisik soalnya di pinggir jalan. Nggak apa-apa, sini juga berisik. Ada yang mau bertanya? Monggo. Silahkan, Mbak Ulfa. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana cara meningkatkan kecakapan digital tenaga pengajar dan siswa agar dapat lebih memahami sistem pembelajaran saat ini? Apakah ada sebuah pelatihan atau sistem pembelajaran agar guru dan siswa dapat mendapatkan kecakapan digital di saat ini? Baik, terima kasih Mbak Ulfa untuk langsung saya jawab ya. Banyak lembaga yang memberikan pelatihan gratis dan banyak perpustakaan yang membuka akses ke publik sehingga ada buku untuk meningkatkan aktivitas skill dasar yang harus diakses atau di-upgrade dari guru dan murid adalah skill multimedia agar dapat mendominasi skill interaksi lainnya, khususnya dalam rangka memperlancar proses pembelajaran online. Gitu ya Mbak Ulfa. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak. Oh tidak. Ini jawabannya. Sama-sama. Ini saya bagikan juga ada video dari YouTube motivasi pembelajaran online. Ya. Ini kelihatan tidak? Kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Khairul 4 menit. jalisin fi zamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian tetap semangat. Sekarang kalian akan melihat tayangan motivasi yang dapat meningkatkan motivasi belajar selama di rumah. Ini bisa membeli buku baru, bisa menonton televisi. Dengan mengukur kemampuan dalam belajar, kamu dapat menyesuaikan cara belajar serta durasi yang tepat. Sehingga ketika kamu belajar, tidak akan mudah bosan dan kehilangan semangat. Setiap orang memiliki kondisi yang dapat berubah karena proses interaksi dengan lingkungan. Di antaranya,
saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian menerima materi dan video yang tadi sudah Ibu share, semoga bisa menambah semangat dan optimis kalian dalam belajar ya. Walaupun di masa pandemi ini, walaupun belajarnya online dan semua serba terbatas, semoga tidak membuat kalian jadi bermalas-malasan. Jadi sehingga kalian bisa tambah semangat dalam belajar dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti hari-hari biasa sebelumnya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau mengikuti pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Semoga puasanya lancar dan selalu dalam keadaan sehat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.